bata Jehovah na marhabang sari badu gigjang go puji-puji mari sabah rohana mi tu ado pamali Tuhan. Wilalah hok kami oleh Tuhan, asini roham do dengan ibasam oleh Tuhan, boy kami marhepaso saat oleh tikion oleh Tuhan. Ima oleh Tuhan na yang masakap kami. Na yang borhat kami siat tongan ibagasona oleh Tuhan keluarga yang berada di pemurun nami marga Siregar. Mendapat ton berada di ula-ula ni amung berunami marga Hutahayan di jalan perbatasan. Na yang masakap oleh Tuhan di anak penami. Nang majalo pasu-pasu pardunga saripen sian tongani huriami marhiti na kosong. Dibani ali Tuhan di Bangido rohanami asaho totong nama nugu-nugu nama ngiring-ngiring. Siang mulai tongani bagasona leto sahat tu tongani bagas nira jadi bula-bula nami marga Hutahayan. Doh mawat tongani Tuhan upasatami perdalanan nami. Pasu-pasu saluhupna ali Tuhan hami saluhupna. Satu tungani bagas ni pemur dari ula-ula nami marga Hutahayan. Sungoni mali Tuhan nang majalupa pasu siat tungani bagas mi ali Tuhan. Tomah ali Tuhan na mangiring-iring nasida. Asiro ham di hami ali Tuhan tugu-tugu hami. Pardosa na gudang do hami ali Tuhan. Jumolo urasi asata majari habawar di pasu-pasum. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martamiak kami tuho. Amin. Gope macari arian nang bodari lao pasikola hongereki aikon marsikola dosa timbo-timbona sita pinatola progopi marahu ihoi peao laoda tudoro tutorua mana lului ngolu na boy barbodaria asal masa ada gelek kida
holontai dahasia nyaur penasa kalupa marang tepas langitan unang bemuba unang bemose dongani maaf salelena Rapaluga mahitana dua bisa nasobu hasia sada mahita tu dolong tu toruan haholongan anjum maaf dihahurangaki ajari maaf dipambahenaki audoto sai gabima salereng dilelena nyaur penasa kalupa marang tepas langitan unang bemuba unang bemose dongani maaf salelena Rapaluga mahitana dua bisa nasobu hasia sada mahita tu dolong tu toruan haholongan anjum maaf dihahurangaki ajari maaf dipambahenaki audoto sai gabima salereng dilelena anjum maaf Atong martangi yang mahita. Ali di bata ama anak doto di berbadia na marabangsa di badwa tijang. Puji-pujian do tasangapang mati subah ruanami to amang nabasa. Di sialang pakilalaon hami do dengan di basam di manugoton. Marhay bason hami rosa ni nganan namibe. Sahat tutongan dijawab nilai nami. Tutahayan di bagasan hayu bason. Tuhan takas ni botoho rencana nami ima di bere nami naing menjalu perbagasan kandong asari bewan siang basak siang bagas doruni panitia siang na posomi Tuhan pasu-pasu mapuanon asa di bagasan las dero asa lukna asih maruham nunga butuh hanya mangan di pasu-pasu main gaya bawa lapan gogo apa yang sangat berhino dong di orang malu hal mangini siang na lupa Tuhan betak merlak dosa hami na tutu kami doon na sa tutu kami na mangelek mahamili Tuhan asa hapus ni siyan buku para siyan ni roham asa
talupahay majalo berkat siyan honeng leon homu Tuhami atong dinamarhehe mardalan hami homa di julo nami homa manaparo na kaparmarahan siya sa dut na asa mardam na sonang hasuhudon silay doho si Regar nang hami si Tuan natoro pe na mangudurho las ni roha ditikyon atong pinasanga ko hamang marhiti anak mo Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Harusna. Tibalah saatnya kita akan memasuki ibadah pemberkatan pernikahan antara Herbert Tohodongoran dengan Astri Yohana Utahaya. Oleh karena itu, kita sambut kedatangan mereka, kita bangkit berdiri.
Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dalam kebaktian khusus pemberkatan pernikahan kudus bagi saudara Herbert Toho Dongoran dengan Astri Yohana Hutahaya yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama dan Tuhan Di dalam nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita,
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya. Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami yang bermaksud melangsungkan pernikahan. Mereka datang memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka berdamai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Your name.
pada hari ini di tengah-tengah ibadah pemberkatan nikah Herbert Tohodomoran dan Astri Yohana Tahaya. Firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes 13 ayat yang ke-34. Kami akan bacakan beginilah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Kembali kami sapa Bapak Ibu yang terkasih, Salam. Perkenalkan, saya Pendeta David Farel Simamora, guru parlangutan ataupun di gereja lain seperti guru jemaat ataupun porhangir di GKPA Medan Barat ini. Jadi hari ini saya berkesempatan menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah pernikahan Herbert Tohodomoran dan Astri Yohana, ataupun dengan sapaan dekatnya Herbert dan Astrid ya. Pada hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Saya belum menikah, tapi sudah menikah memberkati si Herbert dan si Astrid. Ketika perkenalan sama si Herbert dan Astrid, mereka terkejut. Ya kok bisa menikah bang ini? Sehingga kami berdiskusi banyak lah ya. Tapi jangan berkecil hati ya. Walaupun yang memberkati belum menikah, belum diberkati, tapi kamu sudah diberkati. Karena apa? Pemberkatan itu datang dari gereja. Walaupun banyak orang mengatakan, bagaimana mungkin abang itu bisa memberkati? Pengalamannya saja tidak ada. Kalau pengalaman jangan cari di gereja, tapi di rumah bapak lebih pengalaman, mama lebih pengalaman. Hanya di gereja kita menemukan kebenaran firman Tuhan, kebenaran pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan saya sampaikan pada kedua belah pihak mempelai yang bersukacita hari ini, Herbert dan Astrid Yohana. Di tengah-tengah pernikahan kali ini bukan tentang pengalaman yang saya sampaikan, tetapi tentang kebenaran Allah. Ada pertanyaan seperti halnya pertanyaan saya waktu pembinaan kepada dua mempelai, mengapa menikah? Ya, mengapa menikah? Penting juga kita renungkan Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita menikah? Banyak aspek sosial, budaya, keluarga, ataupun pertemanan. Kawan saya sudah menikah, saya belum menikah ya. Jadi minder, gengsi, ataupun dari orang tua, kenapa tidak menikah? Sudah cukup umur. Ya, itu suatu perenungan bagi kita. Kalau saya menyampaikan kepada mereka berdua, pernikahan itu bukan persoalan memiliki keturunan. Karena kalau itu kita buat menjadi dasar kita, maka ketika tidak ada keturunan, kalian akan bercerai-berai. Ya, bukan karena pengalaman. Ketika karena harus pengalaman ya kalian menikah, harus yang mengalami. Beda-beda pengalaman semua orang. Bukan hanya sebatas persekutuan yang biasa, tapi persekutuan yang total. Total memberikan kepada Tuhan kehidupanku yang berbeda menjadi satu, harmonis di hadapan Tuhan, dan menghasilkan apa? Damai sejahtera. Perusahaan bagi kita semua. Pada hari ini sungguh luar biasa firman Tuhan. Satu pertanyaan untuk si Herbert dan Astrid. Ini sudah lama berapa tahun? Berapa tahun? Menjelang 6 tahun ya. Walaupun banyak di luar sana 6 tahun itu mereka tidak bersama, tapi luar biasa. Ada suatu kesediaan kan? Ada suatu komitmen untuk menjadi satu walaupun berbeda. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini, ternyata dari pengenalan itu kita harus memahami suatu perbedaan. Apakah aku sepadan dengan dia atau tidak? Jangan setelah menikah menjadi alasan untuk tidak cocok nih sama. Ini kebanyakan alasan
Kalau kita melihat artis-artis yang tidak cocok lagi, enak saja mereka mengatakan tidak cocok lagi. Astrid adalah pilihan, Herbert adalah pilihan. Pilihan yang tepat pastinya. Sehingga ketika kalian sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya, apa yang perlu kalian lakukan dalam kehidupan kalian? Ya. Melalui firman ini kita melihat, aku memberikan berita baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Jika kita melihat ayat yang ke-35 dalam berita ini, dalam pasal yang ke-30 mengatakan seorang Kristen adalah orang yang menyatakan kasih. Ketika kamu saling mengasihi, kamu dikatakan sebagai murid-murid, pengikut Kristus, Kristen. Ketika kamu Kristen, kamu melakukan kasih. Ketika kamu tidak Kristen, kamu tidak melakukan kasih. Dan begitu juga sebaliknya. Tetapi di sini dikatakan saling mengasihi yang aktif, bukan pasif. Herbert dan Astrid datang ke sini sebagai Kristen. Kenapa? Satu iman yang benar. Aku mau hidup benar. Satu iman yang benar. Aku mau berkeluarga yang benar. Pada masa sekarang ini banyak orang Kristen yang cerai berai. Kenapa? Melupakan keimanan mereka. Melupakan keimanannya, melupakan kebenaran. Mengapa dia datang ke hadapan Tuhan? Tidak memiliki sikap kasih yang benar. Dalam menyatakan sikap kasih perlu dipahami yang itu bahwasanya yang menyatakan itu kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus untuk menyatakan siapa Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih yang telah ditunjukkan dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita menerima keselamatan dengan kematian Yesus Kristus. Inilah kasih yang sungguh luar biasa yang perlu dipahami. Jika dipertanyakan kepada kalian berdua, apakah Astrid siap mati untuk Herbert? Apakah Herbert siap mati untuk Astrid? Ini juga belum menjadi problem. Ya. Mengapa hal itu saya pertanyakan? Inilah apa yang dikatakan titik tertinggi dalam kasih. Titik tertinggi di dalam kasih, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Ya. Dikatakan bagi kita di situ Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, namun kamu bisa memberi nyawamu. Kenapa untuk dirimu sendiri? Kenapa untuk yang engkau jadikan dirimu sendiri? Pasanganmu Astrid atau Herbert, kamu tidak rela mati untuk dirimu sendiri. Mengapa hal itu demikian? Karena dari sini kita menerima keselamatan dan kebenaran, kematian anak yang buta dalam Kristus yang menyerahkan nyawanya. Sehingga inilah mengatakan titik tertinggi dari kasih. Mau berkorban anak. Ya. Sikap yang aktif yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Herbert dan Astrid perlu juga kita pahami kasih merupakan dasar utama. Rasul Paulus mengatakan dengan uraian-uraian kasih itu melembut, kasih itu sabar perhatian, kasih itu saling mengerti, kasih itu pengampunan. Memang kasih itu luar biasa. Bahkan kasih itu dapat menutup keberdosaan dirimu sendiri. Masa tidak bisa dipermaafkan? Inilah persekutuan. Kebenaran persekutuan yang mau kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pasangan suami istri. Berbeda, tapi menjadi satu. Bisa dipertahankan tidak? Kalau tidak bisa dipertahankan, jangan. Tapi kalau sudah siap, sudah berani untuk mempertahankan, segera menikah. Karena itu hanya untuk menunjukkan kemuliaan Allah, agar kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Jangan karena nanti ada suatu masalah di tengah-tengah keluarga yang kalian jalin menjadi alasan untuk berpisah. Tapi ingat, pada hari ini dengan dasar pernikahan kalian, Yohanes 13
13 ayat ke-34. Ketika kalian berdoa, tetaplah menyatakan kasih. Bisakah bertengkar menyatakan kasih? Bisa. Ya, bisa. Saling mengalah untuk menciptakan damai. Sebagai Kristen, ini titik dasar kita. Kasih, kasih, dan kasih. Sebagai orang tua, pada hari ini terkhusus keluarga Domoran dan Huta Ayan sudah menjadi keluarga. Kita mengatakan kasih itu saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Astrid menyatakan orang tuamu adalah dari keluarga Huta Ayan, tetapi karena kalian sudah menjadi satu, keluarga Domoran juga orang tua. Begitu juga sebaliknya. Ya, Herbert, memang keluarga Domoran yang melahirkan, tetapi karena kamu telah menjadi satu, keluarga Huta Ayan juga keluarga. Tidak ada pilih kasih. Ya, tidak ada pilih kasih. Itulah kasih. Kasih tidak ada pilih kasih. Berani bersikap, berani berbuat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalian sudah berkomitmen, maka lakukanlah dasar dari pernikahan kalian hari ini. Dan selalu ingat, tanamkan dalam hati untuk menjadi kekuatan. Karena kita sebagai orang Kristen, dari lahir sampai kita mati, ditanamkan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tujuannya untuk hidup benar. Untuk hidup benar, bukan untuk hidup suka-suka. Tapi ini yang perlu kita hindari. Karena Kristus sudah dahulu mengasihi kita. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kurelakan setiap nyawa. Begitu juga kamu pula harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sungguh indah memang dasar dari pernikahan kalian ini. Tanamkan dalam hati, nyatakan dalam setiap nafas kehidupan kalian. Herbert dan Astrid, selamat menerima pemberkatan nikah. Biarlah kalian benar di hadapan Tuhan, dan di tengah-tengah membangun keluarga juga kalian menerima, menyatakan kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Hidup kami memang hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan. Begitu juga Tuhan, di saat kami menerima berkat yang kudus daripada Tuhan, di mana kami yang dua berbeda menjadi satu di dalam Engkau. Biarkanlah itu menjadi dasar pijakan kami menyatakan kemuliaan sebagai bukti iman kami. Ya, Engkau keselamatan, Engkau kebenaran, dan Engkau menyatakan itu melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan hari ini. Kesempatan demi kesempatan Engkau berikan bagi kami, memampukan kami, menguatkan kami, menyatakan kasih yang seperti Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman
bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu, dengarkanlah firman Allah sebagai dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, maka Ia berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia juga berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai pewaris kehidupan kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramah tamahan, dan kerendahan hati. Segala kegeraman, kemarahan, benci, pertikaian, dan fitnah harus jauh dari antara kamu. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab itulah pengikat yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiranmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Herbert Toho Dongoran. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki si Astri Yohana Utahayan ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Astri Yohana Utahayan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki si Herbert Toho Dongoran ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas,
jawablah. Sekarang kiranya saudara saling berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya berkata, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Amin. Saya di depan Allah, inilah tanda bahwasanya saya bersedia untuk menjalankan rumah tangga keluarga yang baru dan berjanji akan sehidup semati. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari dan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu. Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kamu untuk hidup dalam rumah tangga yang kudus dari permulaannya sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Karena Engkau telah berkenan memberkati perkawinan saudara-saudara kami ini. Berilah kekuatan dan tuntunlah mereka untuk hidup dalam damai sejahtera dan penuh sukacita dalam kekeluargaan mereka. Ya Tuhan, seluruhnya kami umat-Mu yang ikut dalam ibadah perkawinan ini turut bersukacita atas pernikahan mereka. Dalam kerendahan hati kami datang memohon kepada-Mu agar Engkau senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami hari demi hari, supaya Engkau senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami dan dalam hidup kekeluargaan kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk kepada acara memohon doa restu orang tua yang dilaksanakan oleh Yeah.